Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik semuanya yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan kami, Ibu Sri Harningsih, Mas Bagus, dan saya di dalam pemahaman Alkitab. Saat ini, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada di rumah? Buning, saat ini kita akan sapa saudara-saudara kita semuanya. Kita urut dari dengungan dulu ya Buning. Eyang-eyang, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada di dengungan, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Kita akan sapa saudara-saudara kita yang ada di kelompok BB. Semuanya sehat? Kita akan sapa saudara-saudara yang ada di The Amarta. Baik dan sehat semuanya? Saudara-saudara yang ada di Singapuran? Saat ini kita akan sapa saudara-saudara kita yang ada di Panasan Baru. Puji Tuhan, kalau semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan pasti tetap bersemangat. Meskipun sampai saat ini kita masih mengikuti pemahaman Alkitab dari rumah, tapi semuanya bersukacita, semuanya tetap bersemangat. Kita akan buka pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa buat semua berkat, anugerah, kemurahan yang boleh kami terima. Meskipun sampai saat ini kami belum bisa beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, dan saat ini kami masih mengikuti pemahaman Alkitab online. Tapi sungguh Bapa, saat ini kami boleh merasakan ketika kami beribadah di rumah, kami berkumpul dengan keluarga kami dalam kondisi baik dan sehat. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, ini semuanya boleh terjadi hanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami bersama-sama mempersiapkan hati kami. Kami bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nanti kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Harningsih. Bapa, biarlah setiap apa yang boleh saudara kami sampaikan benar-benar Bapa, karena Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai Ibu Sri Harningsih di dalam menyampaikan firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kita akan pujikan dengan hati yang bersyukur, dengan bersukacita. Kita boleh memuji nama Tuhan saat ini dengan bertepuk tangan. Monggo, Dek Bagus.
Yesus yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikku. Kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Harningsih. Monggo Buning, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ruri yang sudah membuka dengan pujian dan doa. Kami mengucap terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang Shalom. terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Malam hari ini pemahaman Alkitab kita ambilkan bacaan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pemahaman Alkitab pada malam hari ini diberi judul Orang Tua sebagai Guru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada masa-masa seperti ini, kita telah menjalankan rutinitas kita, pekerjaan kita sehari-hari, dan Tuhan selalu memberkati apa yang kita lakukan, biarpun pada masa pandemi pada saat ini kita diharuskan berada di rumah, termasuk juga anak-anak kita belajar di rumah, belajar dari jarak jauh. Itu semuanya untuk menjaga supaya pandemi yang pada saat ini merebak cepat hilang dari muka bumi ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Judul orang tua sebagai guru, karena pada saat ini, akhir-akhir ini, anak-anak kita harus belajar di rumah, orang tua khususnya otomatis sudah menjadi guru. Karena setiap hari harus mendampingi putra-putrinya. Mbak Ruri juga termasuk setiap hari harus mendampingi putranya. Supaya belajarnya juga lancar, karena anak-anak juga masih harus didampingi. Sebagian besar orang tua harus melakukan semuanya itu. Di zaman era informasi digital ini sangatlah menakutkan. Perkembangannya itu sangat pesat sekali. Biarpun anak-anak harus belajar di rumah melalui HP, dan anak-anak sekarang ini lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua, Bapak Ibu guru, dan juga orang tua yang ada di rumah selalu mendampingi anak-anaknya. Biarpun di era digital ini sangat bebas, kita mau membuka apapun bisa. Dan juga termasuk anak-anak kita yang belajar dengan cara jarak jauh itu harus memakai handphone ataupun HP. Semua ini demi kelancaran untuk anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Dan semua ini menjadi peraturan pemerintah
yang harus kita laksanakan. Di saat zaman globalisasi sudah jauh lebih maju lagi, kita memasuki era digital. Era digital itu istilahnya yang digunakan untuk menandai munculnya teknologi informasi secara digital, yaitu berupa jaringan internet di mana arus informasi mengalir deras tanpa batas. Semua alat-alat canggih yang kita gunakan, maka kita juga harus berhati-hati untuk Bapak dan Ibu semuanya yang berada di rumah untuk mendampingi anak-anaknya selalu didampingi supaya anak-anak kita belajar biarpun dengan memakai handphone tidak menyimpang dari apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam dunia pendidikan, teknologi digital ini bersifat netral, yaitu sebagai sebuah sarana. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana manusia memanfaatkannya. Atau lebih jauh lagi, bagaimana anak-anak kita menyikapi dan menggunakannya. Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak juga harus berhati-hati, apalagi sebagai kita adalah orang tua yang harus mendampingi anak-anak kita. Orang tua sebagai guru juga sekarang ini. Karena apa? Di dalam anak-anak belajar di rumah, orang tua harus mendampingi bagaimana anak-anak itu belajar mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Dan pendidikan anak adalah juga menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam konteks era digital, kadang para orang tua tidak cukup mampu mengimbanginya. Khususnya yaitu dari sisi penguasaan teknologi. Banyak orang tua merasa risau dengan era digital yang memunculkan dunia baru, yaitu misalnya munculnya istilah dunia maya, media sosial, dan yang lain-lainnya. Sebagai contoh, berapa banyak juga para orang tua yang mempunyai akun dunia seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nah, aplikasi pengiriman yang seperti itulah atau yang sekarang ini banyak dipakai yaitu WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Nah, berapa persen dari kita yang paham tentang internet dan aktif menggunakannya? Semisal saja aktif menggunakan mesin pencari Google, web, atau video, dan juga YouTube. Banyak sekali di zaman sekarang ini. Di era digital ini semua orang bisa mengunggah konten apapun ke dunia maya dan konten itu hampir tanpa sensor. Jadi kita bisa membuka dengan bebas. Maka perlu sekali anak-anak di dalam belajar orang tua selalu mendampingi sehingga anak-anak di dalam belajar tidak menyimpang dari apa yang harus dikerjakan. Ini adalah tugas Bapak Ibu, Saudara sebagai orang tua yang mendampingi anak-anaknya pada saat ini harus belajar memakai alat-alat yang seperti itu. Dan juga pada saat ini lembaga pendidikan sekarang itu juga banyak tumbuh sekolah-sekolah yang bermutu. Dan akhirnya di era digital dalam mengadakan promosi juga menggunakan media sosial. Sehingga sebaiknya dunia pendidikan juga menggunakan media sosial dengan bijaksana. Sehingga apa yang kita pakai, apa yang menjadi prasarana itu menjadi alat
yang canggih dan juga baik, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita, yaitu sebagai orang tua, itu mengetahui semuanya itu? Seandainya kita sudah mengetahuinya, maka sudah sejauh mana para orang tua mengawasi aktivitas anak-anaknya di era digital ini? Apakah kita juga bisa mengawasi terus-menerus? Karena Bapak Ibu juga sebagian besar harus bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada juga yang pulang sampai malam. Nah, disitulah maka kita harus selalu mengecek anak-anak kita, belajarnya sampai di mana. Itu adalah perlu sekali. Di dalam konteks budaya dan era digital inilah kita para orang tua dipanggil untuk menjadi guru. Jadi biarpun kita adalah sebagai orang tua, kita juga sebagai guru. Penyebutan guru adalah wujud kesadaran bahwa pendidikan anak harus seimbang, yaitu seimbang antara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual. Di dalam bacaan hari ini yang terambil dari Amsal 22 ayat 6 tadi, yang mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di sini, kata mendidik dalam bahasa aslinya diartikan sebagai mengabdi. Menarik sekali, kata mendidik, yaitu sepadan dengan mengabdi. Bahwa mendidik adalah sebuah pengabdian. Pengabdian pada oleh orang tua, ya. Tentu bukan sekedar tentang profesi atau kewajiban saja, tetapi merupakan sebuah panggilan dan kesadaran. Kita dipanggil Tuhan itu sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Biarpun alat-alat sekarang ini canggih, tapi marilah Bapak Ibu, Saudara sekalian, awasilah anak-anak kita di dalam belajar, supaya anak-anak kita tetap selalu di jalan Tuhan. Kita serahkan, kita percayakan anak-anak kita belajar melalui online, melalui WhatsApp, tapi kita juga harus selalu waspada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus kita, didikan orang Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan juga kehendak-Nya. Ini tercapai dengan memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat dunia dan dengan mengajarkan kepada mereka untuk keperluan taat dan saleh kepada Tuhan. Akar kata yang sama juga bisa berarti memberi dan meningkatkan mutu anak-anak di dalam pendidikannya. Ini yang perlu kita tingkatkan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, mengarahkan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita selalu. Biarpun Bapak Ibu bekerja sampai larut malam, tapi kita usahakan untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita supaya anak-anak kita selalu taat kepada Tuhan. Jadi kita serahkan lagi kepada anak-anak kita. Kita mendidik, kita mengarahkan, tapi kita harus menyerahkan kepada anak-anak supaya anak-anak juga bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga anak-anak kita juga bisa jalan sendiri tanpa bimbingan
orang tua, tanpa didikan orang tua, tapi anak-anak tetap bisa berjalan sendiri, memilih jalan mana yang harus dilakukan dan jalan mana yang harus dilalui. Jadi kita sebagai orang tua ya tidak harus kita mengekang pada anak-anak kita, tapi kita juga arahkan. Kita arahkan dan kita kita lepaskan sehingga anak-anak kita juga tahu mana toh yang harus kita lakukan dan mana toh yang harus kita tinggalkan. Itu tadi yang namanya kita menjadi guru. Guru itu tidak sehari penuh itu mendidik anak-anak. Sebagai guru itu kalau pada siang hari di sekolah, kalau sudah di rumah itu gantian adalah orang tua. Nah inilah kita sebagai orang tua juga menjadi teladan untuk anak-anak kita dan juga menjadi guru waktu mendampingi anak-anak di dalam belajarnya. Sehingga anak-anak juga tidak menyimpang. Apa yang harus dikerjakan, kerjakan dulu. Sekarang ini banyak sekali para orang tua yang harus menyisihkan waktunya untuk anak-anaknya. Jadi dalam masa pandemi ini banyak sisi positifnya dan juga negatifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan anak-anak kita. Yang dulu Bapak Ibu harus bekerja setiap hari sampai malam, tapi mau tidak mau kita harus mendampingi anak-anak kita. Itulah segi positifnya. Nah, negatifnya juga banyak. Maka kita sebagai orang tua jangan lepaskan anak-anak kita untuk belajar sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini anak-anak sekolah diharuskan belajar dari rumah, yaitu harus jarak jauh ya, dalam arti PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena kita harus jaga jarak dan tidak boleh berkumpul, maka dengan demikian anak-anak menerima pelajaran itu lewat HP. Mau tidak mau orang tua harus mendampingi supaya anak-anak kita tetap bisa belajar, bisa tetap mendapatkan nilai, dan itu dianjurkan dari pemerintah juga. Jadi kita harus mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah. Dengan demikian, orang tua juga berfungsi sebagai guru saat pandemi ini. Maka dampingilah anak-anak kita di dalam belajar di rumah. Jangan sampai kita lewatkan. Nah, di dalam ayat tadi memang kurang tajam dalam menyebutkan kata orang tua dan anak, tetapi mengenai mendidik orang muda. Karena dalam era globalisasi dan digital sekarang ini, kesadaran untuk menjadi orang tua seharusnya bukan saja bagi anak-anak kita, tetapi bagi semua anak di sekitar kita juga. Jadi jangan hanya di rumah anak kita saja, tapi di sekitar rumah kita. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Misalnya kalau di sekitar kita ada anak yang kok main terus tidak belajar, coba kita juga bisa menegurnya. Itulah satu dengan yang lain, sama-sama kita menjaga dan juga mengingatkan kepada anak-anak kita. Kita perlu ingatkan kembali berapa banyak waktu di dalam sehari yang kita habiskan bersama dengan anak-anak kita. Maka apakah anak-anak kita lebih banyak di luar atau bersama dengan keluarganya? Marilah kita ciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak kita, supaya mereka dapat bertumbuh dengan baik, baik secara intelektual maupun spiritual. Tugas itu adalah pengabdian bagi kita para orang tua. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Terima kasih. Sebelum kita menutup
pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hantarkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Maha besar Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Engkau telah memberikan firman yang begitu indah yang kami terima, supaya firman-Mu yang telah kami terima ini, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan bisa melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua kepada anak-anak kami, sehingga kami sebagai orang tua bisa mendidik dan juga bisa menjadi guru untuk anak-anak kami. Karena pada saat ini anak-anak kami harus belajar dari jarak jauh dan dapat melaksanakan dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, supaya pandemi ini cepat hilang dari muka bumi ini, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa dengan secara normal kembali. Kami percaya Tuhan, semua ini cepat baik kembali. Tuhan akan selalu memberkati kami. Tuhan akan selalu memimpin anak-anak kami, sehingga di dalam masa-masa seperti ini, anak-anak kami dapat melaksanakan tugas kewajibannya untuk belajar dengan baik. Dan juga kami sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak kami, dan biarpun kami juga harus bekerja untuk mencari nafkah, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati warga gereja Sabdo Mulyo semuanya dari Induk, Tenggungan dan juga Panasan Baru. Tuhan berkati semuanya sehingga kami dalam keadaan sehat terlepas dari virus corona pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami di dalam orang tua, di dalam mencari nafkah untuk mencukupi keluarganya. Tuhan berkati semuanya. Semua itu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Apabila pemahaman Alkitab ini terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Ning yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pemahaman Alkitab malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama puji nama Tuhan. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 318. Kita nyanyikan bait yang pertama saja, tapi nanti kita nyanyikan 2 kali. Berbahagia tiap rumah tangga. Cita tanpa Tuhan ya tiada langkah, di mana hati girang menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang bahagia rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti
kepadamu dan taat akan firman yang kau beri. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang ada di rumah, saat ini pemahaman Alkitab telah selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap bersemangat, bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat malam.